warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Marilah bersama kajian malam ini dengan mengharap ridho, kemudahan dan bimbingan dari Allah. Kita awali bersama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita membahas mengenai manusia. Temanya menyibak jati diri manusia dalam perspektif keilmuan Quran. Kita itu banyak belajar tentang berbagai hal, tapi kadang-kadang justru lupa untuk mengenal dirinya sendiri. Lingkungannya dikenal, tetapi lupa dengan dirinya sendiri. Nah, karena itu ini yang kita pilih untuk dijadikan bahan kajian. Dasar perintahnya ialah firman Allah dalam surah 51 ayat 21. Allah berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada dirimu sendiri. Fi itu artinya di dalam. Jadi di dirimu itu artinya nyangkut kedalaman diri, aspek yang dalam. Dan di dalam dirimu sendiri, apakah kamu tidak memperhatikan? Kalau manusia mengabaikan, tidak ada waktu untuk menelisik siapa dirinya, berarti dia sudah menyalahi ayat ini. Karena ini perintah. Dalam dirimu sendiri apa tidak memperhatikan? Karena dengan memperhatikan diri itu diharapkan akan memperkuat tauhid seseorang. Ada bahasa hikmah yang mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka itu sebagai jalan untuk mengenal Rabbnya. Ada dulu seorang ulama yang menulis buku yang sepintas kalau orang itu menggunakan logikanya secara kasar itu bisa marah, karena dia membuat buku itu judulnya Allah di dalam buah delima. Judulnya seperti itu, Allah di dalam buah delima. Itu gimana itu maksudnya? Ini kalau orang menangkap secara kasar. Tapi dalam uraian itu ternyata dia mengungkapkan kekaguman yang ditampilkan Allah dari sejak benih pertumbuhan dan sampai berbuahnya buah delima itu. Dan dia mengenal Allah dari buah delima itu. Nah, ini tadi kata-kata hikmah mengatakan yang mengenal dirinya maka akan mengenal Rabbnya. Nah, mudah-mudahan dengan materi ini akan menajamkan pengenalan kita terhadap diri. Dengan tajamnya pengenalan terhadap diri akan mengarahkan pada ma'rifatullah, mengenal Allah. Ini dasar perintah. Nah, kalau dasar perintahnya itu diminta untuk mengenal dirinya sendiri, memperhatikan yang ada di dalam dirinya. Lalu apa atau dengan cara apa kita akan mengenalnya? Banyak kajian tentang manusia, banyak uraian filsafat tentang manusia, tapi ternyata semuanya tidak mencakup uraian yang lengkap atau komprehensif. Karena manusia itu makhluk yang paling rumit, paling banyak misterinya. Karena itu manusia lewat alat falsafahnya sejauh ini belum menjangkau pemahaman manusia yang lengkap, yang kafah, yang komprehensif. Karena kalau diibaratkan, misalnya lingkaran ini manusia, lingkaran ini manusia, pandangan-pandangan falsafah tentang manusia itu rata-rata hanya
satu sisi saja, tidak mencakup keutuhan. Yang sisi sebelah sini akan mengatakan manusia sesuai dengan yang dilihatnya di sini. Yang melihat dari sisi di sini akan memandang manusia sesuai dengan yang dilihat dari sisi sini. Yang melihat dari sisi sini juga akan memandang manusia hanya sebatas sisi sini. Ya juga yang sini. Tidak ada yang bisa mencakup keseluruhan. Itu keterbatasan kalau menggunakan alat falsafah. Karena itu pandangan-pandangan upaya menyikat siapa manusia itu selalu dihadapkan pada perbedaan-perbedaan pendapat yang satu dengan yang lainnya bisa bertentangan. Manusia itu sebenarnya siapa? Karena itu kita tidak mendasarkan pada pandangan-pandangan atau falsafah tentang manusia yang ada dari hasil rekayasa manusia. Tetapi kita berdasarkan pada firman Allah. Apa? Dalam surah 16 ayat 89 Allah menegaskan, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in. Dan kami Allah turunkan kepadamu Alkitab atau Al-Qur'an tibyanan untuk menjelaskan likulli syai'in terhadap segala sesuatu. Al-Qur'an itu untuk menjelaskan segala sesuatu. Tentu ini jauh berbeda dengan pandangan selama ini orang mengembangkan ilmu untuk bisa memahami Al-Quran. Ini kurang bisa dipertanggungjawabkan karena pikiran manusia, ilmu manusia itu sudah diakui kebenarannya itu relatif, sedangkan Al-Quran itu kebenarannya mutlak. Yang relatif kok untuk menjelaskan yang mutlak? Nggak bisa. Jadi justru harus dibalik. Al-Quran itulah yang menjelaskan sesuai dengan ayat ini. Kalau enggak, ya kembali kepada yang selama ini terjadi, memandang manusia hanya sepenggal-sepenggal. Yang terjadi kisahnya apa? Seperti orang buta mau menerangkan gajah. Nah, sesuai yang bisa dijangkau. Yang dapat badannya lalu menyimpulkan, oh ternyata gajah itu seperti drum besar. Yang dapat kakinya menyimpulkan, oh ternyata gajah itu seperti pohon, batang pohon. Yang dapat ekornya menyimpulkan, oh ternyata gajah itu seperti cemeti, panjang, kecil. Nah, itu masih untung. Khawatirnya ada yang dapat telenongnya. Oh ternyata gajah itu melenyek. Sudah jauh lagi. Nah, ibarat orang buta. Kita ini buta terhadap diri kita. Kalau Allah tidak mengajarkan itu tidak tahu. Karena itu sikap tawadhu malaikat ialah la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak mengetahui apa-apa kecuali engkau Allah mengajarkan pada kami. Nah, itu. Dan Allah telah memberikan pengajaran manusia melalui Al-Quran. Tapi mengapa manusia banyak meninggalkan Al-Quran? Tapi menggunakan rujukan-rujukan lain dan meninggalkan Al-Quran. Saya sebagai orang pendidikan itu, kalau mendengar omongan, pembicaraan dalam seminar atau dalam para pakar pendidikan, kadang-kadang hanya ulus dodo. Kenapa? Karena yang namanya pendidikan itu berakar, dikembangkan sesuai dengan akar budaya bangsa, itu hanya jadi ucapan-ucapan, hanya jadi jargon-jargon saja. Tapi ketika mengembangkan konsep, lebih banyak pada hasil pemikiran orang barat. Nah, ini kan tidak sinkron antara semangat bagaimana mengembangkan pendidikan sesuai dengan nilai dan akar budaya bangsa dengan konsep-konsep teori yang berbeda akar budayanya. Nah, karena itu hasil pendidikan seperti
yang selama ini terjadi. Tapi saya tidak akan komentari lebih jauh tentang pendidikan. Ya. Nah, kita kembali pada ini. Al-Quran itu untuk menjelaskan segala sesuatu. Berarti apapun itu bisa diperoleh penjelasannya lewat Al-Quran. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena diikuti dengan petunjuk. Kalau memahami Al-Quran itu tidak lepas dari petunjuk. Jadi yang pokok ialah bagaimana memperoleh petunjuk Allah. Karena Allah juga menjanjikan, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Surah At-Taghabun ayat 11. Siapa yang benar beriman pada Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk lewat hatinya. Nah, ternyata untuk memperoleh ilmu yang benar, itu jalurnya itu pada hati. Akal itu letaknya di hati. Karena dalam surah Al-Hajj itu ada diantaranya ayat yang mengatakan lahum qulubun la yaqiluna biha, yang mereka punya hati yaqiluna biha. Nah, dengan hati itu ia mengakalkan untuk memperoleh pemahaman yang benar tentang segala sesuatu. Di akal itu letaknya di hati. Jadi mulai sekarang nanti kalau mikir jangan gini, saya tak mikir di sini. Jadi kalau mikir yang saya tak mikir di sini. Hati ya man, bukan hati dalam pengertian lever. Kolbun itu bukan hati dalam pengertian lever, tapi hati yang abstrak, hati yang goib. Yang Nabi mengatakan hahuna, ada di dada. Tapi kalau dada dibelah juga tidak akan ditemukan apa-apa. Karena itu sesuatu yang abstrak atau goib. Nanti kita lihat bahwa Al-Quran memberikan simbol semacam itu, bahwa yang mula-mula itu adalah yang goib. Nah, kalau sudah pemahaman itu atas dasar petunjuk, barulah rahmat itu mengalir. Akan lahir ilmu yang ramah, yang damai. Tidak seperti yang sudah terjadi, ilmu dilahirkan tetapi ternyata kehancuran dunia yang terjadi. Saya pernah ketemu salah seorang waktu naik kereta, itu dari rekayasa, karena beliau seorang pertanian, ahli pertanian. Dia mengatakan, jadi karena rekayasa itu akhirnya yang namanya bibit jeruk Garut itu sudah hilang sama sekali, tidak ditemukan. Kalau sekarang di Garut itu ada dijual jeruk Garut sudah bukan dari bibit jeruk Garut yang dulu. Wallahu a'lam itu apa berarti hilang sama sekali atau kemudian juga masih ada tersimpan pada satu tempat yang belum diketahui manusia. Tapi satu penyesalan bahwa beliau mengatakan jangan sampai terjadi lagi semacam itu, karena bibit itu hilang. Ilmu yang tidak rahmah, Kalau ilmu dasar petunjuk sifatnya rahmah, mestinya menebarkan kedamaian dan meningkatkan kesejahteraan. Nah, dengan rahmah itu wabusro, maka membahagiakan. Sifatnya. Jadi dengan ilmu itu manusia justru semakin bahagia, tidak dengan ilmu semakin cemas. Coba dari fisika, kimia, berkembangnya kecemasan. Kenapa? Karena rahmahnya hilang. Dari ilmu melahirkan persenjataan. Walaupun dikatakan ilmu itu netral katanya, tapi akhirnya kan kembali ke sana. Lil muslimin, bagi siapa? Bagi orang yang mau berserah diri. Kunci itu. Muslim itu adalah orang yang berserah diri. Kalau dikoreksi, benar nggak kita sebagai orang yang berserah diri atau tidak? Itu nanti bahasan tersendiri. Saya tidak lebih jauh membahas itu. Saya lanjutkan. Lalu orientasi keilmuan bagaimana? Supaya kita mengkaji, menyibak jati diri manusia lewat perspektif keilmuan Qur'ani. Dalam perspektif keilmuan Qur'ani,
Jadi melihat manusia belajarnya dari Al-Quran. Itu surah 27 ayat 40. Allah menyatakan, "Walalladzi indahu ilmun minal kitab." Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab. Jadi ilmu itu ada yang diturunkan dari kalam Allah dan ada yang tidak. Karena secara riwayat ini nyangkut dua makhluk yang punya dua ilmu. Yang Ifrit mengatakan dari ilmunya sendiri dia menjanjikan untuk bisa memindahkan istana Balqis sebelum Sulaiman bangkit dari tempat duduknya. Tapi orang yang punya ilmu dari Alkitab, ilmu yang bersumber dari Al-Quran, ilmu yang bersumber dari kalam Allah, menyatakan akan memindahkannya, sanggup memindahkannya sebelum mengedipkan mata. Dua keilmuan yang berbeda. Ilmu yang bersumber dari Alkitab dan ilmu yang bersumber dari non-Alkitab. Ini harus jelas. Jadi ilmu itu yang mana? Ini ya, aku akan membawa singgasana itu padamu sebelum matamu. Ilmu dari Alkitab. Karena itu tadi perspektif keilmuan Qur'ani. Berarti ada ilmu yang bukan bersifat Qur'ani. Kesimpulannya kan seperti itu. Lalu objek keilmuannya surah 38 ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Ini adalah sebuah kitab. Kitab anzalnahu yang kami, huruf besar biasanya ya, ini kami turunkan kepadamu. Cuma kalau Arab nggak ada huruf besar, huruf kecil ya. Cuma lazimnya bahasa Indonesia ini pakai huruf besar. Ini lekat ngomong di sini ngono sing protes. Yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya, untuk mentadaburi ayat-ayatnya. Nah, kalau tidak mengamalkan ayat ini, ya kita itu sudah durhaka kepada Allah. Supaya mendapat pelajaran orang-orang yang hidup lubuk hatinya. Kalau terjemahan di sini mempunyai pikiran. Artinya albab itu bentuk tunggalnya lubun. Lubun itu bagian yang paling dalam dari hati. Lubuk hati. Jadi orang yang memiliki, yang berfungsi lubuk hatinya. Dan dimasukkan orang yang mempunyai pikiran. Nah sekarang ayat itu yang mana? Ayat itu yang mana? Selama ini kalau di apa ini di minta menjelaskan tentang ayat, berpikirnya itu ayat kan ini ayat, ini ayat, ini ayat, kan seperti itu. Jadi tahunya ayat itu serangkaian kata yang ada pada satu surah, kemudian diakhiri dengan angka seperti Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, itu satu ayat. Alhamdulillahirabbil alamin, itu ayat yang kedua. Tahunya ayat seperti itu. Tapi apakah hanya itu ayat? Ayat Al-Quran itu nyangkut berbagai hal yang ditampakkan oleh Al-Quran. Juz Al-Quran dibagi menjadi 30 juz. Itu ayat. Juz itu ayat. Surah Al-Quran terdiri atas 114 surah. Surah itu ayat. Nah,
Kemudian kalimat atau jumlah mufidah. Itu yang biasanya seperti Bismillahirrahmanirrahim itu sebagai jumlah mufidah. Yang itu biasanya difahami ayat itu hanya itu saja. Jadi ayat ini kalimat atau jumlah mufidah. Kata itu juga ayat. Huruf itu ayat. Ini alif, ini ayat ini. Karena itu kenapa? Dalam Al-Quran ada satu ayat misalnya hanya qaf atau nun. Ini ayat. Tapi tidak pernah menjadi perhatian karena segera ditutup. Itu mutasabihat, bukan urusan kita. Padahal ini ayat. Dan Nabi mengatakan tentang keutamaan membaca Al-Quran, setiap huruf itu 10 keutamaan. Dan aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Jadi huruf-huruf itu pun merupakan ayat. Belajar satu huruf mendapatkan 10 kebaikan. Ini alif, ini ayat. Saya ini kalau misalnya melihat ada fenomena semacam ini, simbol semacam ini, mengartikannya apa? Ini kita artikan apa ini? Huruf saja? Angka. Kalau huruf alif. Kalau Arab. Huruf Latin? Iso L, iso I ya. Ya. Terus angka 1. Terus kemungkinan lain apa? Simbol. Ya simbol apa? Yo garis. Garis ini garis. Duduk titik ini. Garis. Apa meneh? Gambar coretan. Ada cilik lek saya gambar kan nyoret-nyoret ini to. Ini dimaksudkan gambar apa terserah. Gambar telot atau gambar yang bendera. Ya. Itu ayat. Itu ayat. Lalu di Al-Quran itu terdapat angka-angka. Angka-angka itu juga ayat. Punya makna. Rukuk, rok'ah, tanda ain di tepi. Dan itu pun dalam tanda ain itu masih ada angka-angka. Angka di atas, angka di tengah, dan angka di bawah. Itu kalau Al-Qur'annya standar Mushaf Utsmani. Jadi dalam rok'ah masih ada angka lagi. Di ayat-ayat ada angka, di rok'ah ada angka. Dan tanda-tanda yang lain. Apa tanda yang lain misalnya? Ada cetak tebal. Itu ayat. Mengapa kata tertentu dibuat cetak tebal? Apakah itu sesuatu yang mengada-ada atau hanya sekedar sia-sia atau ada rahasia dan tujuan di situ? Kalau didalami ternyata memang ada tujuan dan ada rahasia yang luar biasa pada ayat-ayat semacam itu. Terus tanda wakof yang bermacam-macam itu ayat. Ya. Jadi memahami Al-Quran, memahami manusia dalam perspektif keilmuan Qur'ani, keilmuan Qur'ani itu kajian terhadap seluruh ayat yang ditampakkan oleh Al-Quran, yang ditampilkan oleh Al-Quran. Tidak terbatas ayat yang dibatasi oleh angka pada satu surah. Lalu ilmu untuk memahami apa? Ini belum masuk ke siapa manusianya itu, supaya tahu. Jadi metodenya, caranya itu seperti apa? Jadi sebelum menyingkap lebih lanjut manusianya itu siapa? Surah 7 ayat 52. Allah berfirman, walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan sebuah kitab atau Al-Quran kepada mereka yang kami Allah telah menjelaskannya atas dasar ilmu kami. Sudah jelas. Jadi Al-Quran itu dasarnya adalah ilmu Allah. Maka tidak
tidak mungkin manusia itu memperoleh pemahaman yang benar kalau tidak bersandar pada ilmu Allah. Nah, misal Al-Quran difahami, dijelaskan dengan ilmu-ilmu yang lain dari rekayasa manusia. Ala ilmi dari ilmu Allah. Nanti ilmu Allah itu yang mana? Menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu kalau penjelasannya itu didasarkan pada ilmu Allah. Sikap malaikat la ilma lana illa ma'alam tanah itu tadi. Jadi menggantungkan pada ilmu Allah supaya pemahamannya itu menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan yang tadi rahmat itu akan mengarahkan pada kebahagiaan. Lalu ilmu Allah itu apa? Ilmu itu dalam bahasa Al-Quran disebut al-ilmu. Allah sendiri punya sifat al-alim, maha berilmu. Nah, sekarang kita tulis al-ilmu. Ini yang namanya keilmuan Qur'ani. Nanti dijelaskan mengapa ada angka-angka. Ya. Nih, ya. Huruf hijaiyah itu ada alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, dan seterusnya. Huruf hijaiyah ya. Abatasan, bukan abajadun. Kalau abajadun nanti beda. Tapi ya, kalau huruf ini alif, ba, ta, sa, padanan angkanya alif itu huruf ke-1, ba huruf kedua, ta huruf ketiga, sa huruf keempat, jim huruf kelima, dan seterusnya. Ini. Sampai ya huruf ke-30. Kemudian al. Al ini sebagai huruf tersendiri, bukan alif dan al, tapi semacam huruf diftong gitu. Al itu huruf ke-31 dan tak marbutoh huruf ke-32. Padahal di sini sudah ada tak maftuhah. Kenapa ini dihitung juga tak marbutoh? Karena fenomenanya beda. Fenomena huruf itu beda. Sedangkan huruf itu menyimbolkan sesuatu, jadi beda antara tak yang terbuka dengan tak yang tertutup, antara yang maftuhah dengan yang marbutoh. Karena itu diberi kode tersendiri, alif 1 sampai tak marbutoh yang ke-32. Nah, dari ini maka diketahui ini tadi al-ilmu. Mim itu huruf ke-24, lam huruf ke-23, ain huruf ke-18, al huruf ke-31. 24 tambah 23 tambah 18 tambah 31 jumlahnya 96. Itu nilai kata al-ilmu. Nah, ternyata 96 ini adalah jumlah dari 34 dan 62. Apa 62? 62 adalah huruf. Ha huruf ke-6, ro huruf ke-10, waw huruf ke-26, fa huruf ke-20. Jumlahnya 62. Sedangkan yang di sini angka adada, angka hitungan bilangan. Nanti diartikan kalau angka nanti hanya nyangkut 1 sampai 9 saja, 0 sampai 9. Tapi juga bilangannya dan hitungannya itu merupakan turunan dari kata dasar adadat. Dal huruf ke-8, dal huruf ke-8, ain huruf ke-18. 8 tambah 8 tambah 18 jumlahnya 34. 34 ditambah 62 jumlahnya 96. Jadi ilmu menurut Quran, karena ini bahasa Quran, ilmu yang dari Allah itu adalah keilmuan huruf dan angka. Nah, selama ini kebanyakan masih perhatian kepada huruf, angkanya belum. Padahal huruf itu adalah fenomena yang tampak. Ini fenomena yang tampak. Yang tidak tampak apa?
Ini bentuknya apa? Ya, segi panjang, segi 4, segi panjang. Fenomena yang tampak. Yang tidak tampak, ukuran, angkanya. Beratnya berapa? Berat itu pakai apa? Angka. Ukurannya berapa senti? Panjang dan lebarnya pakai angka. Pakai angka. Angka itu tidak kelihatan. Jadi sebenarnya tertulis begini huruf-huruf, di baliknya itu ada angka. Cuma angkanya tidak terlihat. Selama ini belum digali makna angka di balik huruf. Padahal sesungguhnya kelengkapan ilmu itu adalah huruf dan angka. Fungsi angka itu apa? Fungsi angka. Mengapa harus angka? Karena Allah menegaskan, sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dengan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Allah menciptakan sesuatu itu dengan perhitungan yang teliti. Termasuk Al-Quran itu dengan perhitungan yang teliti. Sehingga menjadi 30 juz, sehingga menjadi 114 surah, sehingga terdiri atas 6.236 ayat dan seterusnya. Itu semuanya dengan perhitungan teliti. Dan itu juga bisa ditemukan kesetimbangan, kesamaan jumlah atau kesamaan bilangan banyaknya satu kata dengan yang lain karena dibuat dengan perhitungan yang teliti. Dengan perhitungan yang teliti itulah maka standar jumlah huruf itu tetap bisa diketahui. Ada terbuang satu akan ketahuan. Dan tidak mengakui satu huruf Al-Quran, hukumnya sama dengan tidak mengakui Al-Quran seluruhnya. Nah itu sebenarnya penulisan itu tidak boleh sembarangan Al-Quran. Sebab ada sama-sama bunyinya kolak, sama-sama bunyinya kolak. Ada yang nulisnya seperti ini. Tapi ada yang nulisnya seperti ini. Kedua-duanya ada dalam Al-Quran pada tempat yang berbeda. Itu tidak boleh terus dianggap sama gitu saja. Jadi kalau dianggap sama, misalnya semua yang begini, semuanya ditulis begini, yang begini dihilangkan, maka jumlah huruf sudah berubah. Ibrahim, ada yang seperti ini. Ada yang tertulis seperti ini. Ada yang ini menggunakan alif maksurah saja. Bahkan ada yang alif maksurahnya pada H, pada tempat yang berbeda. Itu tidak boleh kemudian ditulis sembarangan. Itu bedanya Al-Quran dengan tulisan-tulisan kitab-kitab yang lain. Karena dengan perhitungan itu. Jadi jelas ada hitungan, semua ada hitungan. Segala sesuatu itu kalau nggak pakai hitungan itu nggak jadi. Kita ada dalam satu ruangan gedung. Tahunya kan ini ada tembok, ada jendela, ada langit-langit, di sana ada atap, kan begitu. Kalau bangunan yang besar ada pilar-pilar, tahunya kan begitu. Yang tampak kan begitu. Yang tidak tampak apa? Hitungannya. Karena semua itu dibangun dengan perhitungan. Kalau nggak perhitungan, ya nggak jadi. Coba syukur mulai. Lo pakai apa itu? Loloh apa jenis? Spesi? Spesi ya? Iya. Kan pakai ukuran. Pasirnya berapa bagian, apa itu? Koralnya berapa bagian, semennya berapa bagian. Itu kan pakai hitungan. Terus dicampur tanpa hitungan. Pakaian semen ini malah pecah loh. Malah pecah. Kurang apa itu? Kurang pasir. Tidak ada
semennya ya rotor karena hitungan yang salah. Gedung itu bisa roboh karena tidak tepat dalam hitungan. Membangun dengan kekuatan beban berapa itu kan harus dihitung. Membuat bendungan harus dengan hitungan. Kekuatan untuk menahan air berapa? Kalau kekuatan air volume sekian, saat tertentu ya bendungan harus dibuka. Kalau enggak akan jebol. Itu kalau orang ngerti hitungannya. Kalau enggak ya meksok. Itu pentingnya itu. Jadi segala sesuatu ada hitungan. Ibu-ibu bikin kue ya pakai hitungan. Gulone piro, tepungnya piro, terus apa itu? Baking powder. Gak ngerti aku. Ya, kok baking powdernya luwih akeh timbang tepungnya ya dadine kaya apa. Nah, pakai hitungan. Bahkan ini guleknya ya, Pak. Muternya pakai mixer. Nah, itu saja juga pakai hitungan. Mixerane kurang ya gak dadi, mixerane kakean ya gak dadi. Saya pernah ketemu seorang dokter, dia memberikan resep ya, supaya badan segar itu buat minuman dari ini gula merah dicampur jahe dan serai. Itu ternyata supaya efektif, supaya mencapai sasaran untuk kesegaran badan itu pakai hitungan. Jadi tidak boleh kurang dari 1 gelas. Tidak boleh lebih dari 1 gelas minumnya. Tidak bisa menjawab, tapi yang terjadi ketika orang minum 1 gelas itu pengaruhnya pada badan baik. Tapi biasanya karena merasa enak, orang maunya ingin tambah. Justru ketika tambah menjadi netral. Itu saya sempat dialog dengan seorang dokter spesialis yang dia memberikan saran ini. Pakai hitungan, kendaraan itu mesti ada juga atau benda-benda tertentu dengan hitungan sampai kekuatan atau kecepatan maksimal. Nah, dipaksa rusak melebihi dari standarnya. Dan surah 72 ayat 28 Allah juga menegaskan. Dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu. Wa ahsa kulla syai'in adada. Allah menghitung segala sesuatu satu persatu. Rambut kita itu sudah pakai hitungan. Nah, sing rambutnya tebel itu sakmene, sing rambutnya apa itu? Sing MBA itu apa ya, Bu ya? Makin botak aja itu nggak pati akeh-akeh ya. Semua pakai. Ini kan yang sing botak. Iya nggak apa-apa. Ukuran, bulatan, bumi, bulan, semuanya pakai hitungan. Perjalanannya pakai hitungan. Nah, kalau nggak pakai hitungan terjadi tabrakan. Sudah nggak usah saya bahas, semua sudah hafal dengan itu. Lalu apa fungsinya angka hitungan tadi? Apa itu operasinya seperti apa? Operasinya seperti apa? Al-Quran menjelaskan ternyata operasi aritmatika atau aljabar itu ada dalam Al-Quran. Misalnya surah 14 ayat 7. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Apabila kamu bersyukur, maka kami akan menambah. Berarti ada model penambahan. Operasi hitungannya. Ada penambahan, penjumlahan. Kemudian surah 55 ayat 9. Dan tegakkanlah timbangan dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Wadhal mizan ala tadwaw fil mizan. Tegakkanlah timbangan dengan adil. Jangan kamu mengurangi. Jadi ada operasi pengurangan. Ada penambahan, ada pengurangan. Maka itu nanti yang dipakai untuk memahami segala sesuatu. Karena ini dalam rangka memahami segala sesuatu. Surah 16 ayat 89 tadi. Lalu surah 57
ayat 11 dinyatakan, siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan. Melipat gandakan itu apa? Perkalian. Jadi dikalikan pengkuadratan. Pinjaman itu untuknya. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10, dilipat gandakan menjadi 700 dan seterusnya. Itu semuanya berlipat gandaan. Pengkalian. Surah 51 ayat 4. Dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan. Jadi dibagi-bagi, pembagian. Jadi ada penambahan, pengurangan, pengkalian, dan pembagian. Itu diantaranya. Maka kajian di sini yang kemudian tema yang kita ambil untuk malam ini, menyibak jati diri manusia, itu adalah kajian dengan menelaah fenomena huruf angka yang ada pada Al-Quran, dan dengan operasi ada penambahan, pengurangan, pengalian, dan pembagian. Ini supaya tahu, supaya nanti ketika ada penjelasan, itu dari mana, supaya diketahui. Nah, ini dalam rangka menjawab ini nanti, siapa manusia itu? Menjawab siapa manusia dengan model pendekatannya seperti tadi. Ada pertanyaan enggak terkait dengan ini? Nyangkut model kajiannya. Kalau ada silakan. Kalau ada yang masih ganjel. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Tidak ada. Saya tanya Pak. Ya. Tadi dijelaskan masalah ilmu itu bagaimana definisi ilmu menurut Quran Pak? Sebab tadi cuman uraiannya aja. Ya. Ya. Di sini apa itu? Ain itu simbol dari ilmu. Ilmu itu ciri seorang berilmu itu punya pemahaman, dan pemahaman yang sehat, pemahaman yang benar, pemahaman yang sehat. Ada pemahaman yang sehat. Pemahaman yang sehat itu yang seperti apa? Pemahaman yang sehat itu seperti apa? Yang selaras dengan lam dan mim. Apa lam dan mim? Lamnya 23, mimnya 24. 23 dengan 24 berapa? 47. 47. 47 ini rumus dasar penciptaan segala sesuatu. Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan satu kata, kun. Ini 22, ini 25, jumlahnya 47. Jadi kalau pemahaman yang ada pada manusia itu selaras dengan kun, itu yang namanya ilmu yang sehat. Cirinya seperti itu. Tapi kalau dan 47 ini kalau dipadatkan menjadi 11, satu-satu itu simbol kesetimbangan. Jadi pemahaman yang memelihara kesetimbangan semesta. Karena Allah menciptakan dengan kun, itu di dalamnya sudah masuk rumus kesetimbangan. Lihatlah berulang-ulang, adakah dari ciptaan Allah yang tidak setimbang? Hal taro min futur, sumbar cil basor. Hal taro min futur. Adakah yang tidak setimbang dari ciptaan Allah? Ciptaannya setimbang, pemahaman nggak setimbang, berarti pemahaman nggak benar. Ciptaannya setimbang itu harusnya diikuti dengan pemahaman yang setimbang. Itu yang dikatakan. Jadi ciri keilmuan yang benar, yang sehat itu semacam itu. Ya, ini saja. Ada yang lain? Masih ada waktu berapa menit? Sudah 44 menit Pak. Ya, kita masuk pada pemahaman tentang siapa manusia ini.
Landasan pertama ialah firman Allah pada surah 30 ayat 30. Ini saya hapus dulu. Faqim wajhaka lidini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsara nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu, pandanganmu, iktikadmu, falsafah hidupmu, semuanya saja secara lurus kepada agama Allah. Tetap selaraskan dirimu itu atas fitrah Allah yang Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Berarti fitrah manusia itu sudah selaras dengan fitrah agama. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah itu. Itulah agama yang lurus, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Di mana manusia akan mengetahui? Manusia tidak pernah peduli tentang angka di balik huruf. Kita sifat. Jadi ini bukan sesuatu yang mengada-ada, karena memang keilmuan itu adalah huruf dan angka. Fitrah manusia selaras dengan fitrah agama, dan fitrah agama itu sesungguhnya inti agama ada pada Al-Quran. Agama itu apa yang di Quran itu? Maka manusia sesungguhnya selaras dengan fitrah Al-Quran. Ini yang menjadi dasar untuk mengkaji, memahami siapa manusia itu. Dan nanti kita lihat bahwa bentukan manusia baik secara jasadiah maupun rohaniah itu memang sesuai dengan rumusan-rumusan Al-Quran. Tidak akan selesai kajian dalam pertemuan semalam ini. Insya Allah bisa dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ini kesimpulannya. Jadi ada kaitan antara ayat yang qauliyah, teks itu, dengan ayat kauniyah. Kesimpulan pokoknya adalah Al-Quran itu adalah firman atau ide Allah, semacam blueprint penciptaan. Jadi cetak birunya itu Al-Quran itu. Ini pokok-pokok pengertian. Sebelum nanti diurai lebih lanjut, bagaimana bisa ditarik kesimpulan semacam itu. Jadi kalau Al-Quran itu sebagai ide dengan perhitungan yang teliti tadi itu, manusia dan semesta adalah perwujudan dari ide atau cetak biru itu. Cetak biru itu yang diwujudkan itu menjadi ahruf atau ismun. Kata jamak dari huruf, kata lainnya adalah ahruf. Dari harfun menjadi huruf atau ahruf. Yang dalam Al-Quran menyangkut fragmentasi dalam peristiwa Nabi Adam, malaikat maupun iblis, itu dinyatakan Allah itu mengajarkan asma-asma. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Asma'a kullaha jamak dari ismun. Ismun ini angkanya 37 sama dengan ahruf. Jadi ismun itu maksudnya huruf-huruf. Nah, huruf itu siapa? Apa huruf alif ba ta itu? Kita ini huruf, gunung itu huruf, langit itu huruf, laut itu huruf, pohon-pohon itu huruf. Dia juga sebagai ayat. Awan itu ayat, laut itu ayat. Itu kauniyahnya. Ya, ada pertalian antara ayat qauliyah dengan kauniyah. Segala sesuatu yang diciptakan Allah itu
disebut sebagai huruf-huruf. Nah, huruf-huruf yang ada itu disimbolkan pada huruf-huruf hijaiyah. Karena itu nanti misalnya ada huruf yang memang membentuk, mewakili fenomena alam ataupun manusia. Model huruf ini. Cetakan diadakan dengan sifat, alat atau karakter masing-masing sesuai dengan kodarnya masing-masing, dengan ukuran masing-masing, dengan karakter masing-masing. Nah, fitrah manusia sesuai dengan fitrah Al-Quran. Ini inti-inti pemahaman tentang jati diri manusia. Ini dipegang dulu, nanti akan diuraikan lebih lanjut. Kita mulai dari sini, ya, dari jasad aja. Berdasarkan fenomena tulang belakang manusia itu ada 24 ruas. Bagian atas tulang leher itu ada 7 ruas. Cervical spine biasanya diberi kode C1 sampai C7. Di sini ada 7 ruas. Nggak peduli makhluk seperti apa bentuknya, sini itu mesti 7 ruas. Jerapah yang lehernya panjang itu 7 ruas. Babi yang sepertinya nggak punya leher itu juga 7 ruas. Itu loh, kesatuan penciptaan Allah itu semacam itu. Karena itu sudah disesuaikan dengan rumus-rumusnya. Manusia juga ini 7 ruas, diberi kode C1 sampai C7. Lalu tulang punggung ini ada 12 ruas. Ini thoracic spine, torak itu diberi kode T1 sampai T12. Terus ini bagian pinggang ini ada 5 ruas, lumbar spine, biasa diberi kode L1 sampai L5. 7 tambah 12 tambah 5 24. Kalau Al-Quran itu bentukan manusia, itu bentukan Al-Quran, penjelasannya di mana? Kita buka. Ternyata surah 24 itu namanya An-Nur. Surah An-Nur. An-Nur itu Al-Quran. Nama lain dari Al-Quran itu adalah An-Nur. Yang jumlah ayatnya 64. 64 ini ternyata kata dinan. Dal huruf ke-8, ya huruf ke-30, nun huruf ke-25, alif huruf ke-1. Jumlahnya 64. Sekaligus juga nilai kata insan, manusia. Alif huruf ke-1, nun huruf ke-25, sin huruf ke-12, alif huruf ke-1, nun huruf ke-25. Jumlahnya 64. Itu ciri Al-Quran itu menselaraskan antara agama dengan manusia. Sama fitrah manusia dengan fitrah agama. Agama itu Qur'ani, manusia itu Qur'ani. Nanti kalau dilanjut, tapi nanti ada, tapi sementara 24 kalau tambah 64 apa? 88. Berapa? 88 itu nilai kata Al-Quran. Nanti ada. Ini lompat saja. Jadi jelas bahwa 24 itu adalah Al-Quran. Jadi 24 ruas tulang belakang kita itu sifatnya adalah Qur'ani. Kalau dasar pembentukan dan sifatnya Qur'ani dibina tidak secara Qur'ani, gimana? Mesti lebih cepat rusaknya.
daripada terpelihara kesetimbangannya. Itu saya. Kalau kita lanjutkan, tulang belakang kan masih bisa dilanjutkan, iya, masih ada tulang lain, namanya sakrum. Ini tulang apa? Pinggul itu ya. Ini biasanya lima ruas, tetapi ketika orang itu menjadi dewasa akan menyatu menjadi satu ruas. Dan juga ini koksik, ini antara 4 atau 5 ruas, tapi begitu orang bertumbuh dewasa akan menjadi satu ruas. Sehingga kalau dihitung seluruhnya ini adalah 26. 24 ditambah 2 ruas. 24 ditambah 2 ruas menjadi 26. Dari alif, ba, ta, sa, alif ke-1, ba ke-2 dan seterusnya, 26 ini adalah huruf wawu. Wawu itu artinya potensi. Potensi itu apa? Potensi itu ketika manusia masih bayi, itu potensi. Wawu juga berarti waktu, modal, potensi. Itu arti wawu. Waktu, modal, potensi. Dan ini simbol bayi dalam kandungan. Bentuknya seperti ini. Ini simbol wawu. Jadi simbol fitrah atau jariah. Wawu. Ini dasar bangunan manusia yang menopang tubuhnya. Itu Quran ini. Kalau kita lihat tubuh kita ini kan huruf-huruf. Kita lihat lebih jauh nanti. Ya. Sebelum ke sini, kita langsung masuk. Nah, sini, lihat ini. Muhammad itu kalau digambar vertikal, ini kan bentuknya seperti manusia berdiri di jalan. Kepala ini mim, tangan dan tubuh itu membentuk ha. Lalu ini apa ini jenis? Bokong ini loh, ya. Nah, itu double mim. Nah, itu kan ada 2 benjolan di situ. Double. Nah, terus dalnya itu bentuk kaki. Jadi tubuh kita itu sendiri sudah menimbulkan bentukan huruf Muhammad. Jadi Muhammad itu jangan diartikan secara historis nyangkut profil individu yang lahir 15 abad yang lalu. Rasulullah Muhammad SAW bukan hanya itu, tapi Muhammad itu sebagai simbol. Dan kalau kita lihat ini mem itu huruf ke-24, ha huruf ke-6, double mem 24 kali 2 berarti 48, kemudian dal huruf ke-8, titik. Ternyata ini menunjukkan urutan angka ini, jalur yang ke sini 2, 4, 6, 8 titik itu sebagai deret hitung. Sedangkan 24, 2 langsung lompat ke 4, 4 lompat ke 8 itu deret ukur. Nah, ternyata ini rumus keilmuan. Simbol Muhammad itu sebagai simbol, di situ ada rumus keilmuan. Bukan dilihat dari figur. Walaupun kode-kodenya itu ditemukan pada figur. Kenapa? Karena angka 14 dan 20 itu ditemukan pada diri pribadi Rasulullah. Lihat di sana ada buku apa itu? Kumpulan hadis yang dihimpun oleh Tirmizi pribadi Rasulullah. Salah satunya menerangkan bahwa uban Rasulullah
uban Rasulullah itu kalau rambutnya diminyaki maka seluruh ubannya itu 14. Tapi kalau nggak pakai minyak, ubannya terhitung 20. Jadi angka di simbol sini ketemu secara dohir, secara jasad pada pribadi Rasulullah. Sinkron di situ. 14 itu huruf 14 itu adalah huruf shad. 20 huruf ke-20 huruf fa. Sof, surah Sof itu adalah surah 61. Surah 61. 61 itu kata fa'ala. Fa huruf ke-20, ain huruf ke-18, lam huruf ke-23. Ini namanya simbol Muhammad yang maujud, yang mengejawantah. Nah, ini ada penjelasan tersendiri. Ini sekedar saja. Nah, karena ini lompat, saya kembalikan pada yang awal tadi. Ya. Ini surah 24 itu An-Nur. An-Nur artinya cahaya. Kalau diurai 24, tadi kan ada penguraiannya, ada penambahan, pengurangan, pengkalian, dan pembagian. 2 kali 4 itu 8. 2 tambah 4 itu 6. 8, 6 itu kalau dijejer ini menjadi 8 dan 6. Atau kalau pada rumus persamaan, misalnya 8 ini A, 6 ini B, maka A kali B sama dengan AB. Sehingga 8 kali 6, 86. 86 itu ternyata jumlah nilai Muhammad. Muhammad yang berdiri tadi itu, grafisnya berdiri. Jadi ini mim, ini ha, ini double mim, dan ini dal. Tertulis di sini. Jadi Al-Quran dan Muhammad. Ini yang disebut ada cahaya Muhammad atau Nur Muhammad. Ada Nur Muhammad pada setiap manusia. Bahkan Nur Muhammad itu ada pada seluruh ciptaan. Nur Muhammad yang paling besar sudah barang tentu ada pada pribadi Rasulullah Muhammad SAW. Karena itu dikatakan sebelum Allah menciptakan semesta, Nur Muhammad itu diciptakan lebih dulu. Tapi apa sesungguhnya Nur Muhammad itu? Ternyata An-Nur itu nilai angkanya 92. 92 itu adalah Al-Islam. Al-Islam itu artinya tunduk, damai. Berarti ternyata yang dimaksudkan Nur Muhammad itu adalah hukum dasar penciptaan. Segala sesuatu diciptakan Allah itu mengikuti hukum dasar damai, tunduk, patuh. Semua yang diciptakan Allah itu tunduk, damai, patuh, suka ataupun terpaksa. Jadi yang dimaksudkan Muhammad itu sebenarnya adalah hukum dasar ketundukan. Jadi semakin banyak Nur Muhammad mengalir pada diri seseorang, dia akan semakin tunduk, semakin damai. Tunduk terus seperti banyak yang terjadi, yang menyelewengkan karena merasa sudah aktif Nur Muhammad pada dirinya, terus malah merasa sudah mencapai hakikat, terus syariat nggak perlu, terus malah nggak sholat. Yang banyak terjadi penyimpangan kan seperti itu. Kalau sudah merasa Nur Muhammadnya berfungsi, atau bahkan ada jasa untuk mengaktifkan Nur Muhammad. Ada, bukan aja internet, ada jasa mengaktifkan Nur Muhammad. Nur Muhammad terus sholat, karena sudah tingkatannya sudah tinggi, sudah mencapai hakikat. Jadi kalau rokokan sudah mencapai tujuan sholat,
jagongan kalau apaan sebal sebelum sudah mencapai tujuan sholat, ngapain sholat? Pikirannya seperti itu. Karena sudah sholat saat durunge sholat, tapi gak gelem nglakoni mangan saat durunge mangan. Gak adilnya di situ. Ya gelem mangan saat durunge mangan itu ya percaya. Lah enjene sholat iso dadi sholat. Sampai sini aja ya. 65 menit tuh. Sudah capek ya? Sampai. Nek ongko-ongko itu biasanya ini cepet kesel. Oleh kan RP nih. Sama RP nih lo seneng. Orang RP nih. Mumet. Ya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ingat-ingat sampai sini. Ini agak pelan-pelan ini nanti. Karena selanjutnya itu banyak angka-angka seperti ini, bikin mumet. Ya, karena itu siap sih lo. Oh pondok ini. Makanya itu siap-siap dengan ramuan anti mumet itu. Ya. Insyaallah untuk sementara kita akhiri kajian malam ini. Atas yang dijelaskan tadi, kalau masih ada pertanyaan silakan. Kalau enggak, setelah nanti sampai rumah direnung-renung, dipikir, kok ada yang enggak jelas, bisa ditanyakan pada pertemuan yang akan datang. Dan insya Allah pertemuan yang akan datang, saya buka sesi tanya jawab dulu atas penjelasan hari ini. Kalau tidak ada, dilanjutkan pada bahasan berikutnya. Baik, kita akhiri bersama kajian malam ini. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.